Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita selingkan dengan kajian tematik ya, bukan kitab tauhid. Insyaallah kitab tauhid kita lanjutkan pekan depan. Saya ingin bacakan suatu hadis yang dulu pernah saya bahas mungkin lebih dari 5 tahun yang lalu, tapi saya ingin ulangi lagi untuk mengingatkan kita, terutama para lelaki ya yang sudah statusnya sebagai suami ya, baik beristri satu maupun beristri dua ya, atau demikian juga penting bagi jomblo ya yang belum beristri dan masih berkhayal ya. Saya akan bacakan suatu hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dalam bab husnil muasyarah ma'al ahl, bab tentang bagaimana mempergauli istri dengan baik, mempergauli istri dengan baik. Dalam bab tersebut Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis nomor 5189 dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, Aisyah berkata, Jalasa ihda asyrata imra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'a. Berkumpul 11 wanita, kemudian mereka bertekad dan berjanji untuk tidak menyembunyikan berita tentang suami mereka sedikit pun. Jadi kumpul 11 orang wanita, 11 orang istri, mereka bersepakat untuk bergibah ria ya. Bersepakat untuk apa? Bergibah ria. Yang mereka gibahi adalah suami-suami mereka sendiri. Bahkan mereka berjanji untuk tidak menyembunyikan sedikit pun dari kabar-kabar tentang suami mereka. Ya, dan inilah kebiasaan buruk para wanita ya. Kalau sudah kumpul yang diceritain suami-suaminya ya. Dan tentu ini adalah majelis yang haram, majelis yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada 11 istri. Masing-masing akan menceritakan tentang suaminya. Berarti ada 11 tipe suami ya. Antum perhatikan antum tipe nomor berapa ya? Mudah-mudahan bukan nomor 7 ya. Mudah-mudahan bukan nomor berapa? Nomor 7. Apa nomor 7? Tunggu aja ya. Sebentar. Siapakah 11 wanita ini? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan mereka adalah dari negeri Yaman, ada yang mengatakan mereka adalah para wanita di zaman jahiliyah. Intinya ya ini adalah wanita-wanita sebelum para sahabiyat ya. Tentunya 11 wanita ini bukanlah kebiasaan, bukanlah para sahabiyat, tetapi Aisyah menceritakan tentang wanita-wanita zaman dahulu. Dan Aisyah menggibah mereka, ya. 11 wanita itu sedang gibah enggak? Gibah. Aisyah menggibah mereka, tetapi ini gibah yang dibolehkan karena tidak diketahui siapa mereka. Kalau kita bercerita kepada orang lain, tadi ada orang di jalan kurang ajar, dia begini, enggak ada masalah karena orang tidak tahu siapa yang dimaksud. Tapi kalau kita bilang namanya si fulan, nah itu namanya gibah, tidak boleh. Tapi kalau kita bercerita tentang seseorang dan tidak diketahui siapa dia, maka ini gibah yang dibolehkan karena tidak diketahui siapa yang dimaksud. Aisyah menyebutkan tentang 11 wanita ini dan tidak tahu siapa 11 wanita tersebut. Baik, perhatikan dari pertama. Qalatil ula, berkata istri atau wanita yang pertama. Zauji lahmu jamalin ghassin ala ra'si jabalin wa'rin la sahlin fayurtaqa wa la saminun fayuntaqal. Dia berkata, suamiku adalah seperti daging onta yang kurus. Suamiku seperti daging onta yang kurus yang terletak di atas puncak gunung yang terjal, susah untuk didaki. La sahlun fayurtaqa,
tidak mudah untuk didaki, wala saminin fayuntaqal, dan juga tidak gemuk untuk mau dibawa pulang. Apa maksudnya? Antum tahu tidak? Tidak tahu ya, jangan-jangan antum ini. Jadi wanita pertama mengatakan, zauji lahmu jamalin ghassin. Suamiku itu seperti daging onta yang kurus, ya. Ala ra'si jabalin wa'rin. Di atas puncak gunung yang susah untuk didaki. La sahlin fayurtaqa, tidak mudah untuk mendaki gunung tersebut supaya bisa sampai di puncak gunung mengambil daging. Wala saminin fayuntaqal, kalau sudah sampai di atas mau dibawa pulang juga dagingnya sedikit, ya. Maksudnya wanita ini menjelaskan suami saya sangat pelit. Suami saya sangat pelit. Karena kita tahu namanya daging, ya, di orang-orang Arab daging yang paling jadi favorit adalah daging kambing. Nabi sukanya daging apa? Daging kambing, ya. Sebagian mereka juga mendahulukan daging sapi daripada daging onta. Daging onta kenyal, keras, alot, ya. Sehingga menunjukkan suamiku itu daging, tapi daging apa? Onta, bukan kambing. Tidak menarik, ya. Kalau daging onta semua orang senang. Yang kedua selain daging onta, kemudian onta yang kurus. Sudah kurus, letaknya di mana? Di atas gunung. Gunungnya penuh dengan sulit untuk didaki. Maksudnya apa? Suamiku pelit. Kalau saya ingin minta sesuatu, sulit untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Harus dirayu, diomongin. Sudah saya rayu setengah mati, nanti pun dia keluarkan cuma 5.000. Sedikit. Yang dia berikan cuma apa? Sedikit. Jadi susah mendaki gunung tersebut. Kalau sudah sampai di puncak gunung, berhasil mendapatkan, cuma mendapatkan apa? Sedikit. Mau dibawa pulang, turun lagi ke bawah gunung juga setengah mati. Itulah suami saya. Dan ini adalah tipe suami yang buruk, ya. Tipe suami yang buruk. Kita sebagai seorang suami hendaknya jangan pelit kepada istri, karena apa yang kita keluarkan buat istri kita berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta luqmata taj'aluha fi famra'atik." Tidak ada, ya, suatu sedekah pun yang kau keluarkan, suatu harta yang kau keluarkan, kau mengharap wajah Allah, kecuali kau dapatkan pahala. Bahkan suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Ini sering saya sampaikan bahwasanya kita menyuap istri saja itu dapat pahala. Padahal seorang laki sedang menyuap istri itu lagi sedang mesra-mesranya. Bisa jadi dia tidak memikirkan tentang akhirat sama sekali. Tetapi kalau dia ikhlas dalam menyuap istri, lagi benar-benar mesra, lagi bercanda sama istrinya, dia suap istrinya, dia niatkan karena Allah dapat pahala. Itu kalau sesuap nasi, apalagi yang lainnya, ya. Makanya dalam hadis juga Nabi SAW, dinarun, dan Sahih Muslim, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu keping dinar yang kau infakkan di jalan Allah. Satu keping dinar yaitu 4,4 gram emas. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Satu keping dinar yang kau keluarkan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan satu keping dinar yang kau sedekahkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan satu keping dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, untuk istrimu. Ya. A'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang paling besar pahalanya adalah yang kau infakkan untuk istrimu. Kenapa? Karena berinfak kepada keluarga hukumnya wajib. Adapun berinfak untuk fisabilillah, berinfak untuk budak, berinfak untuk fakir miskin, hukumnya sunnah. Nah, kita seringkali kalau kita sudah mengeluarkan uang untuk di jalan-jalan kebaikan, kita merasa dapat pahala. Tetapi kalau kita keluarkan uang untuk istri, untuk anak, keperluan mereka, seakan-akan kita tidak dapat pahala. Padahal ini dapat pahala. Dan itu kewajiban. Para ulama mengatakan yang wajib lebih disukai oleh Allah daripada yang sunnah. Oleh karenanya seorang jangan pelit-pelit kepada istrinya. Dengar bapak-bapak? Jomblo-jomblo? Ya, jangan sampai antum seperti daging onta, ya, yang kurus berada di puncak apa? Gunung. Baik, kita lanjutkan, ya. Sekarang gibah wanita yang kedua. Mudah-mudahan juga bukan antum. Antum yang ketujuh, dengar nanti. Yang kedua, zauji la abuthu khabara. Inni akhafu alla adhara. In azkurhu azkur ujarah wa bujarah. Yang kedua ini dia menyelisih janji. Dia berkata, suamiku, ya, la abuthu khabara. Aku tidak mau cerita tentang suamiku. Padahal perjanjiannya tadi tidak boleh ada yang sembunyikan apa? Sedikit pun tentang suaminya. Baik atau buruk cerita semua.
Tapi istri yang kedua ini, wanita yang kedua, dia menyelisih kesepakatan. Dia mengatakan, zauji la abuthu khabara. Suamiku, aku tidak mau ceritakan tentang kabarnya. Inni akhafu alla adhara. Saya khawatir aku tidak mampu meninggalkannya. Kata para ulama, dia khawatir kalau dia gibain suaminya, terus beritanya sampai kepada suaminya, dia langsung dicerai. Kalau saya dicerai, saya tidak mampu untuk diceraikan olehnya. In azkurhu, kalau saya mau cerita tentang suamiku, azkur ujarah wa bujarah. Saya akan ceritakan semuanya. Ujarah yaitu urat-urat yang kelihatan dari luar tubuh, bujarah yaitu aib-aib urat-urat terlihat dalam tubuh. Artinya aib-aib yang nampak dan aib yang tersembunyi dari suamiku saya tahu. Kalau saya mau cerita, saya akan cerita semuanya. Namun wanita kedua ini memberi gambaran bahwasanya suaminya sangat parah ya. Sangat parah. Maka dia mengatakan in adzkurhu adzkur ujara wa bujara. Kalau saya mau cerita, saya akan cerita aib-aibnya yang nampak dari luar maupun aib-aib yang tersembunyi yang cuma saya yang tahu. Tapi saya khawatir kalau suamiku dengar tentang cerita ini, saya akan dicerai dan saya tidak mampu untuk meninggalkannya. Ini wanita yang sabar ya. Sudah tahu suaminya kayak begitu, dia memilih untuk tetap bersabar tinggal bersama suaminya. Terkadang seorang istri, seorang wanita diuji dengan suami seperti ini. Tapi di hadapan dia cuma dua pilihan. Dia bersabar dengan suaminya yang penuh dengan kekurangan. Ya. Banyak aibnya, tetapi dia masih bisa merasakan ya secercah kebahagiaan rumah tangga, masih ada anak-anaknya, dia masih bisa senyum. Atau dia tidak tahan dan dia berpisah akhirnya menjadi seorang wanita janda, tidak ada yang menengoknya, tidak ada yang mengurusnya. Ya, tidak ada tempat bernaung ya. Maka terkadang dia memilih lebih baik bersabar bersama suami yang modelnya demikian ya. Apa aib-aib dari lelaki ini tidak diceritakan oleh wanita yang kedua. Cuma dia kasih gambaran global bahwasanya aib suamiku banyak, kalau saya cerita saya takut dicerai dan kalau saya dicerai saya tidak mampu untuk tinggal tanpanya. Taib. Yang ketiga. Antum yang ketiga yang berapa tadi antum? Ketujuh ya. Qalati tsalitsah, berkata wanita yang ketiga, zauji al-ashannaq. Suamiku orangnya kurus tinggi. In antik utallaq. Kalau saya bicara, saya dicerai. Wa in askut uallaq. Kalau saya diam, saya terkatung-katung. Ya. Dia bilang zauji al-ashannaq. Suamiku tinggi kurus ya. In antik utallaq wa in askut uallaq. Kalau saya bicara, saya akan dicerai. Kalau saya diam, saya akan terkatung-katung. Ya. Apa maksud dari perkataan wanita yang ketiga ini? Ada yang mengatakan dia sedang memuji suaminya dari sisi penampilan saja. Suamiku orangnya memang tinggi, gagah, tapi orangnya kasar. Tidak mau diikut campur sedikit pun urusannya. Saya komentar sedikit dicerai. Hak-hak saya tidak terpenuhi, tapi kalau saya komentar, protes sedikit langsung dicerai. Tapi kalau saya diam, saya terkatung-katung. Banyak hak saya yang tidak terpenuhi. Ini pendapat bahwasanya dia sedang memuji suaminya dari sisi apa? Penampilan. Oke, dia gagah, tapi orangnya tidak mau diikut campur sedikit pun. Tidak mau diprotes sedikit pun. In antik, kalau saya bicara, utallak, saya dicerai. Wa in askut, uallak, kalau saya diam, saya terkatung-katung. Dan banyak juga lelaki yang modelnya seperti ini ya. Sebagian syurah, sebagian pensyarah hadis mengatakan tatkala wanita ini berkata zauji al-ashannaq, zauji suamiku tinggi, maksudnya dia sedang mengatakan suamiku goblok ya. Kenapa? Karena tinggi itu menggambarkan kegoblokan. Kenapa bisa? Karena otak dengan dada terlalu jauh. Ada yang mengatakan demikian. Tapi ini tentunya tidak tepat ya. Ya, berarti orang pendek-pendek pintar-pintar. Enggak juga ya. Ada pendek yang pintar, ada pendek yang bahlul ya. Ada yang tinggi pintar, ada tinggi yang juga bahlul ya. Intinya ya, dia tidak mau diatur sama istrinya sama sekali. Dia mau bahwasanya segala urusan dia yang atur. Dia benar-benar raja di rumah tangganya, di rumahnya. Tidak mau komentar istrinya sedikit pun. Sekali komentar diceraikan. Subhanallah. Nah, ada lelaki yang seperti itu. Maka antum jangan sampai seperti ini. Ya. Lihatlah bagaimana Nabi SAW bermuamalah. Kalau kita baca hadis-hadis, kalau saya mau sampaikan banyak sekali. Tapi Nabi SAW bermuamalah dengan istri-istrinya seakan-akan bukan dia sebagai Nabi, tapi sebagai seorang suami.
Makanya terkadang istrinya ngangkat suaranya, Nabi tidak marah. Ya. Coba kalau sahabat ngangkat suara, oh bahaya. Tapi istrinya ngangkat suara, Nabi tidak marah. Kenapa? Dia memposisikan dirinya sebagai seorang apa? Sebagai seorang suami. Sekarang Nabi diskusi sama istrinya, bekerja sama dalam, kadang Nabi membantu istrinya, pekerjaan istrinya. Ya. Bagaimana waktu Nabi SAW sedih, kemudian para sahabat tidak mau mencukur rambut mereka, kemudian beliau masuk dalam kemah dalam kondisi sedih, kemudian Ummu Salamah memberikan ide, ya Rasulullah, lakukanlah begini, maka niscaya para sahabat akan mengikutimu. Dan Nabi nurut kepada Ummu Salamah. Ini dalil Ummu Salamah kasih ide menunjukkan kebiasaan Nabi SAW menerima ide dari istrinya. Seandainya Nabi adalah tipe orang yang tidak mau menerima ide dari istrinya sama sekali, tentu Ummu Salamah radhiyallahu anha tidak akan berani menyampaikan apa? Ide kepada Nabi SAW. Jadi kita dalam kehidupan rumah tangga, ya, banyak hal-hal yang kita diskusikan sama istri kita, terutama yang berkaitan dengan anak-anak, berkaitan dengan perabot rumah tangga. Terutama yang berkaitan dengan perabot rumah tangga, kita hendaknya lebih banyak mengalah. Misalnya, istri kita ingin rumah kita berwarna merah jambu. Ya sudah. Antum jangan protes, hitam aja, hitam. Kita enggak sukanya warna hitam. Bilang yang tinggal di rumah istri, yang ngurusi rumah siapa? Istri. Ente lagi laki-laki ngurusin cat rumah, ngurusin horden warnanya apa, ngapain? Itu bukan pekerjaan apa? Laki-laki. Mungkin istri kita ingin punya selera, kita tidak suka, kita boleh kasih ide, tapi biarkan keputusan kepada istri kita dalam urusan apa? Rumah tangga, perabot rumah tangga. Adapun mau kerja di mana urusan antum. Ya. Adapun urusan kecil-kecil di rumah, ya. Mau beli pot yang warna ini aja, pot aja ente urusin ya, akhi. Sudah, enggak usah, itu urusan apa? Istri. Jadi, ada hal-hal yang kita diskusikan sama istri kita dan enggak ada masalah kita buka, ya. Istri kita mungkin kasih ide, ada hal-hal subhanallah. Ada perkara-perkara yang kita laki-laki tidak bisa menilai, istri kita lebih pandai menilai, dan itu saya dapati sendiri, ya. Ada hal yang kita tidak sampai pikirannya ke situ, istri kita sampai. Dan itu banyak saya dapati seperti itu. Ada kadang-kadang istri kita kebablasan. Terlalu jauh. Tapi intinya tidak mengapa kita buka ruang diskusi sama istri kita. Jangan seperti lelaki yang ketiga ini yang kata istrinya, in antik utallak, kalau saya ngomong dicerai, wa in askut uallak, kalau saya diam saya terkatung-katung. Baik. Ada yang nomor 3 di sini? Ngaku aja. Baik. Sekarang nomor 4. Nomor 4. Zauji kalaili tihamah. Istriku, suamiku, kata wanita nomor 4, suamiku seperti malam hari di pegunungan Tihamah. La harrun wala qurrun, tidak panas dan juga tidak dingin. Wala makhafah wala sa'amah, tidak ada ketakutan dan tidak ada kebosanan. Yang keempat ini dia menggambarkan suaminya oke-oke sajalah. Saya bisa hidup dengan dia. Dia seperti malam hari di pegunungan Tihamah. Pegunungan Tihamah itu disebutkan kalau siang panas, tapi kalau malam udaranya sejuk. Makanya dia berkata, suamiku seperti malam hari di pegunungan Tihamah. Ya. La harrun wala qurrun, tidak panas dan juga tidak apa? Dingin, sedang-sedang saja. Oke-oke lah untuk hidup bersama dia, oke. Kemudian dia berkata, la makhafah, saya tidak takut sama dia, tidak menakutkan, wala sa'ama, dan juga tidak membosankan. Ya. Tidak terlalu sayang seperti romantisnya seorang suami kepada istri, tidak terlalu perhatian, tapi juga tidak terlalu cuek. Oke lah ya. Ya. Saya enjoy hidup sama dia. Dia tidak panas menyakitkan, tidak dingin juga menyakitkan, tapi tidak menakutkan dan juga tidak apa? Membosankan. Itu suami saya biasa-biasa saja. Ini mungkin antum banyak seperti ini. Ya. Ya. Atau menakutkan. Taib. Nah, ini yang paling keren nomor 5 ini. Qalatil khamisah. Berkata wanita yang kelima. Yang keempat mulai memuji. Yang 1 mencela, 2 mencela, 3 mencela, ya, 4. Oke, yang kelima, zauji in dakhala fahid wa in kharaja asid wa la yas'alu amma ahid. Suamiku kalau masuk rumah seperti macan, kalau keluar rumah seperti singa, dan dia tidak pernah bertanya-tanya tentang apa yang dia dapati. Apa maksudnya ini? Kebanyakan atau banyak dari syurahul hadis, para pensyarah hadis mengatakan ini wanita kelima sedang memuji suaminya. Dia mengatakan, suamiku in dakhala fahid, kalau dia masuk dia seperti macan. Maksudnya macan apa? Dia kuat, gagah. Isyarat bosnya dia suka berhubungan denganku. Dia tidak tahan kalau melihat aku, ingin selalu berhubungan dengan diriku. Maka dia seperti apa? Macan. Kalau sudah berhubungan dia kuat seperti apa? Macan.
Ya, kemudian apa? Bukan berarti dia sangar, suka macan yang suka mukul, enggak. Wa in kharaja asid, bukan berarti dia cuma sangar dalam rumah, ternyata kalau dia keluar lebih sangar lagi. Asid seperti singa. Jadi suami saya suami yang gagah. Dan di antara sifat yang menarik dari suami saya, wala yasalu amma ahid, dan dia tidak suka tanya-tanya tentang apa yang dia lihat. Banyak masalah di rumah tidak dia tanya-tanyain, dia cuek aja. Jadi ini di antara apa namanya? Di antara ciri orang yang baik ya. Pernah ditanya, siapakah orang yang pandai? Itu fatinun mutaghafil. Yaitu seorang yang pandai, seorang yang dia cerdik, dia tahu tapi dia pura-pura tidak tahu. Kita seorang suami tidak harus selalu mengetahui segala urusan. Tidak semua ada masalah di rumah, ini kenapa ini? Itu kenapa itu? Ini kenapa? Ada perkara yang harus kita tanyakan dan kebanyakan tidak usah kita tanyakan. Dia pergi ke kantor, pulang sore, mungkin ada perubahan lokasi meja, mungkin ada ini, mungkin. Tidak usah terlalu tanya-tanya. Lihatlah suamiku ini. Kalau masuk seperti apa? Macan. Ya, wala yasalu amma ahid, dan tidak terlalu banyak tanya. Ya, pokoknya ketemu istri, dia jalankan kewajibannya, tapi kalau dia keluar, wa in kharaja asid. Kalau dia keluar, dia lebih garang lagi kepada orang di luar. Sebagian ulama menafsirkan bahwasanya wanita ini sedang mencela suaminya. Dia mengatakan suamiku itu macan. Kenapa kalau berhubungan tidak pakai mukaddimah ya? Kayak macan. Antum banyak kayak macan ini kan. Mending macan, kadang kayak katak ya. Taib. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kayak kucing meong ya. Jadi seorang suami yang baik hendaknya dia sayang sama istrinya, dan seorang wanita juga hendaknya selalu memperhatikan penampilan dirinya. Kalau suaminya sering minta berhubungan dengan dia, berarti suaminya sayang. Berarti suaminya apa? Sayang. Tapi kalau suaminya sebulan sekali minta, itu tanda tanya besar. Ya. Oleh karena seorang wanita memperhatikan dirinya agar suaminya sayang. Tanda kalau suaminya selalu ingin berhubungan dengan dia, berarti suaminya sayang. Baik. Sekarang yang keberapa? Yang keenam. Yang keenam. Qalatis sadisah, berkata yang keenam. Zauji in akala laffa. Ini suaminya ya, pikirannya cuma dunia, pikiran cuma makan, minum, tentang dirinya saja dia senang-senangkan, tidak perhatikan terhadap istrinya. Apa kata yang keenam? Zauji in akala laffa. Suami kalau makan habis seluruh. Menu yang dihidangkan semuanya apa? Habis. Wa in syariba istaffa, kalau dia minum semua jus-jus yang disediakan juga apa? Habis. Wa nittaja al-taffa, kalau dia tidur maka dia selimuti dirinya sendiri. Wala yulijul kaffa liya'lamal batha, dan dia tidak pernah menjulurkan tangannya untuk mengetahui kesedihan. Ini dia cerita tentang suaminya yang hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak perhatian terhadap istrinya. Yang penting dia makan, kalau dia makan banyak, kemudian yang penting dia minum, kalau dia minum banyak, kalau dia mau tidur, sudah yang penting dia berselimut, istrinya mau pakai selimut enggak urusan. Dan istrinya lagi sedih tidak dia pedulikan. Wala yulijul kaffa liya'lamal batha, tidak pernah dia bilang nak taruh tangannya di dada istrinya, gimana sayang, ada apa hari ini? Kenapa kau bersedih? Suami tidak pernah pedulikan. Antum jangan seperti itu ya. Nabi SAW, kebiasaan Nabi sebelum tidur beliau ngobrol sama istrinya. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kuntu bitu inda khalati Maimunah fatahaddatsa Nabi SAW ma ahli sa'atan thumma raqada. Aku tidur di rumah bibiku Maimunah, istri Nabi SAW, dan aku mendengar Nabi SAW ngobrol dengan istrinya beberapa saat baru kemudian apa? Tidur ya. Oleh karenanya di antara keindahan kehidupan berumah tangga, kita nyambung ngobrol sama istri. Itu harus kita hidupkan para ikhwan. Kalau antum tidak bisa nyaman ngobrol sama istri, antum seorang suami yang menderita. Saya ulang ya. Kalau antum tidak nyaman ngobrol sama istri, berarti antum sedang apa? Menderita. Antum hanya nyaman kalau ngobrol sama teman-teman. Antum hanya nyaman kalau keluar ke sana ke sini. Ya. Kalau pulang ke rumah enggak pengen ngobrol sama istri. Itu antum tidak nyaman. Maka antum harus hidupkan ya bisa nyaman sama istri. Sehingga kalau kita keluar rumah pengen pulang ketemu istri. Sampai rumah istri kita ngobrol sama istri. Dan saya sering sampaikan kalau kita ngobrol sama istri, pembahasan yang nyambung-nyambung aja ya, pembahasan tentang apa tentang apakah ya. Enggak usah bilang, "Sayang, kamu pilih nomor 1 atau nomor 2." Ngapain? Enggak usah. Ngapain? Menurut saya ini gubernur bagaimana? Enggak usah bahas-bahas itu, ngapain? Itu bikin pertikaian dan apa?
perpecahan ya. Enggak usah kita ngobrol tentang anak, tentang tentang rumah. Ngobrol-ngobrol aja yang menyenangkan ya. Saya juga enggak mungkin pulang ke rumah saya bilang sayang, itu hadis dhaif, ada rawinya namanya. Ya, subhanallah. Ngapain? Jadi kita harus ciptakan obrolan sama istri. Apalagi istri sudah nunggu kita lama, kita udah berjam-jam keluar, mungkin dia juga kayak baca berita kayak apa, kita pulang perlu obrolan. Mungkin dia sedih, kita pijit. Apa yang penting lihat suami ini wala yujul kaffa liya'lamal basa. Tidak pernah dia masukkan tangannya di dadaku untuk mengetahui kesedihanku. Ini suami yang buruk ya, suami yang buruk. Kalau istri ingin curhat, ada tempatnya dia curhat kepada suaminya. Kalau dia nangis, ada tempat dia berpeluk, melepaskan air matanya. Suaminya. Ya. Kalau suaminya tidak memberikan hal tersebut, dia curhat sama suami orang. Ya. Dan itu terjadi. Curhat sama suami orang, repot. Ya, karena kita tidak memberikan kesempatan baginya untuk melepaskan problematikanya. Dia ingin ngobrol sama suaminya. Perkara yang menyedihkan, pulang dari kantor, istri juga udah nunggu, kemudian masing-masing tempat tidur, masing-masing main HP. Subhanallah, istri main HP, suami main HP. Anaknya nangis dikasih HP juga, selesai. Masing-masing main HP. Ketawa-ketawa sama HP. Sedih nangis, nonton sinetron, nangis di HP. Ya akhi, sebenarnya hidup kayak apa kayak gini? Apa rumah tangga kayak gini? Ya. Rumah tangga apa kayak begini? Ya. Namanya rumah tangga itu kita kawan kita, teman dekat kita, istri kita, teman ngobrol kita. Makanya saya bilang sekali lagi, kalau suami tidak pandai ngobrol sama istrinya, itu suami yang menderita, istri pun menderita. Tapi kalau kita enjoy sama istri kita, enak kita safar sama istri kita, ngobrol sama istri kita, kemana-mana sama istri kita. Apalagi nanti istri yang satunya lagi, kemudian. Baik, kita lanjutkan. Kemudian, ini yang keberapa sekarang? Ini yang dinanti-nanti. Siapa tahu antum ya, mudah-mudahan tidak. Qalatis sabi'ah, berkata wanita yang ketujuh. Zauji ghayaya au ayaya tabaqa. Suamiku bahlul dan goblok. Kullu da'in lahuda. Semua penyakit yang tersebar di suami-suami terkumpul pada dirinya. Ente mau bicara apa saja, suami kayak gimana, suamiku itulah orangnya. Kullu da'in lahuda. Semua penyakit terkumpul pada suamiku. Syajjaki au fallaki, dia pukul kepalamu, atau dia pukul badanmu, au jama'a kullan laki, atau dia pukul semuanya kepala dan badan, dia tidak peduli. Subhanallah. Ya. Ada yang mengatakan goyaya itu goblok, ayaya tidak mampu untuk berhubungan. Yaitu tidak mampu untuk melayani istrinya ya. Saya waktu ngabis ngisi pengajian ini sampai suami yang ke-11, terus ada seorang yang kirim SMS sama saya. Kayaknya saya nomor 7 katanya. Kasihan banget ya. Jadi ini dia menceritakan, ini paling parah nomor 7 ini. Jadi suami saya itu semuanya keburukan ada pada dia. Seluruh aib yang bisa tergambarkan pada seorang suami, maka ada pada suami saya. Dia kumpulkan kegoblokan, kemudian lemah syahwat, kemudian suka mukul. Dan itu kadang-kadang orang yang suka mukul tanda goblok. Ya. Dia tidak bisa menangani istrinya. Ya, dia tidak bisa berdiskusi sama istrinya. Dia main tangan aja. Orang otaknya pendek berarti. Ya. Dan ini ada pada suami nomor berapa? Nomor 7. Mudah-mudahan bukan antum ya. Qalatis tsaminah, berkata, ya. Ya akhi, subhanallah, ngapain kita pukul istri ya akhi? Kita boleh pukul istri kalau memang sudah sangat parah ya. Asalnya kita nasihati dulu, kata Allah Subhanahu wa taala, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Kata Allah, dan wanita-wanita yang kalian takut pembangkangannya, nusyuz itu artinya irtifa, dia merasa tinggi, tidak nurut kepada suami, dan itu kadang menimpa para wanita. Maka apa yang kita lakukan? Fa'idhuhunna, nasihati. Nasihati, apa yang nasihat ingin dia baik. Caranya nasihati bagaimana? Niat kita agar dia baik. Berarti nasihatnya jangan depan anak-anak, jangan depan teman-temannya, jangan dengan angkat suara keras, jangan lagi kita lagi marah, kita ajak ngobrol berdua sebelum tidur, ya, ngobrol dengan kepala dingin. Kita ingin nasihati. Adapun nasihat di depan teman-temannya, ya, sampai ngelempar dia depan teman-temannya, dan itu benar-benar sang wanita merasa hancur ya. Selama ini suami yang dia bangga-banggakan ternyata mencak-mencak marah-marah sama dia di hadapan teman-temannya. Dan juga tidak boleh kita marah-marah sama
istri kita di hadapan anak-anak, anak-anak kasihan psikologisnya ya, terganggu lihat bapaknya seperti itu. Apalagi istrinya juga ngelawan, anak-anak juga melihat ya. Tahu-tahu istrinya, ibunya ternyata pegang kerah bapaknya gini. Masya Allah. Jadi ada kasus, saya pernah hadapi kasus seorang istri ternyata berani sama suaminya. Ditelusuri ternyata dia anggap itu biasa. Karena dia sedang melihat ibunya kurang ajar sama apa? Bapaknya. Jadi dia secara tidak langsung sang anak belajar. Tapi kalau antum lihat keluarga tenang, anak-anak tenang, suami tenang, ibu tenang, anak-anak juga begitu nanti. Kita memberikan pengaruh akhlak kepada anak-anak. Tapi kalau kita tiap hari teriak-teriak, anak-anak biasa akhirnya teriak-teriak. Kenapa bapak ibunya suka teriak-teriak? Kalau marah banting sana, anak-anak juga demikian emosional, banting sana, banting sini. Kenapa kita yang ngajarin mereka? Oleh karenanya seorang laki-laki jangan main pukul, nasihat dulu. Kalau nasihat tidak bisa baru boikot ya, menghajar. Kalau hajar tidak bisa baru pukul, dorban ghair mubarrih ya. Pukulan dengan pukulan yang ringan, bukan pukulan yang membekas, bukan pukulan mematahkan tulang, bukan pukulan yang buat jadi gemuk tiba-tiba, bengkak, enggak. Pukulan yang beri pelajaran karena tujuan kita memukul adalah mendidik, bukan untuk merusak ya, bukan untuk merusak. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang berapa? Yang 8. Baik. Qalati tsaminah, berkata yang ke-8, zauji al-massu massu arnab. Suamiku sentuhannya sentuhan kelinci, Masya Allah. Warihu rihu zarnab, baunya aroma bunga zarnab, yaitu tumbuhan yang harum. Dia memuji suaminya, Masya Allah suaminya lembut, dan ini yang disukai oleh wanita. Kelembutan apa? Kelembutan suami. Sampai dia katakan, suamiku seperti kelinci. Orang semua dengan kelinci senang, melihatnya tertarik, ingin menyentuhnya. Disentuh ternyata lembut. Itulah suamiku. Jadi antum boleh kalau di luar kayak singa, tapi di rumah jangan jadi macan. Jadilah seperti kelinci yang senang, enak untuk dilembut, tertarik untuk dilihat. Istri ingin mendekat kepada antum, merasa nyaman sebagaimana seekor kelinci. Kalau didekati ternyata baunya harum. Dan itu sunnah Nabi SAW. Nabi SAW memperhatikan aroma tubuhnya. Kana yashtaddu alaihi an tujada min hurih. Adalah Nabi SAW kata Aisyah, merasa berat kalau tercium dari tubuhnya aroma yang tidak enak. Nabi enggak suka. Bahkan dalam kasus Nabi pernah mengharamkan madu. Kenapa? Karena waktu Nabi makan madu, kemudian salah seorang istrinya berkata, akaltal maghafir, apa kau makan maghafir? Maghafir itu buah yang tidak, tumbuhan yang baunya tidak enak, semacam kalau kita petai lah bau yang tidak enak. Kata Nabi, akhirnya Nabi mengatakan saya haram makan minum madu lagi karena menimbulkan bau yang tidak enak. Nabi tidak suka ada bau tidak enak dari tubuhnya. Makanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-bait bada'a bisiwak. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masuk rumah yang pertama dilakukan siwak. Kenapa? Nabi ingin bertemu dengan istrinya dengan penuh kesegaran. Bayangkan Nabi bersiwak, ingin bertemu Allah. Nabi bersiwak dalam solatnya dan ketemu istrinya Nabi apa? Bersiwak. Berarti Nabi khususkan siwak untuk bertemu dengan istrinya. Berarti Nabi SAW suka dengan aroma yang wangi. Oleh karenanya seorang laki kalau pulang dari kerjaan jangan lupa ya bersih-bersih, mandi dulu, parfumkan dulu diri, baru kemudian peluk-peluk apa? Istrinya. Adapun masih bau tidak enak kemudian sayangku terus mulut bau busuk, aduh. Ya. Sayang jadi istrinya mau peluk juga sambil tahan napas. Janganlah. Oleh karenanya subhanallah. Apa susahnya kita sikat gigi? Odol murah kok, tidak mahal. Odol murah tidak mahal. Kalau pakai siwak juga bisa. Karena bau mulut paling tidak enak. Nabi SAW tidak suka bau mulut. Makanya Nabi SAW waktu mau nikah sama seorang wanita, Nabi suruh Ummu Sulaim untuk ngecek wanita tersebut. Kata Nabi SAW, syummi awaridaha. Ciumlah bagian mulutnya. Dan ini hadis Hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Nabi suruh cek mulutnya bau atau tidak. Kalau bau Nabi enggak mau. Nabi tidak mau. Maka seorang berusaha untuk merapikan dirinya kalau ketemu istri, wangi sebagaimana kata seorang sahabat, ini uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana li. Aku suka berhias di hadapan istri sebagaimana aku suka istri berhias di hadapanku. Jadilah seperti sentuhan apa? Kelinci. Baik, yang keberapa sekarang? Yang ke-9,
pujian lagi. Qalatit tasi'ah, berkata wanita yang ke-9, zauji rafi'ul imad. Suamiku rumahnya tinggi. Imad maksudnya tiang rumah. Maksudnya suamiku tinggi. Tawilun nijat, memiliki sarung pedang yang panjang. Berarti suaminya tinggi, rumahnya besar. Kalau sarungnya panjang enggak mungkin dia pendek ya. Kalau dia pendek, sarung pedangnya pendek, panjang ya repot kan. Berarti dia sarung pedangnya panjang, berarti dia orang yang tinggi. Tawilun nijat, azimur rimat, debunya besar kalau di rumah. Artinya dia suka masak-masak. Sampai debu itu tiap hari banyak. Debu habis bakar kayu bakar. Qaribul baiti minan nar, dan rumahnya dekat dengan tempat pertemuan. Ini wanita ini menggambarkan tentang suaminya yang gagah, rumahnya luas, suka menjamu tamu, sampai sering menjamu tamu sampai debu banyak sekali, debu di dapur ya karena banyak kayu yang dibakar. Dia ingin sampaikan suaminya dermawan. Ya, suaminya apa? Dermawan, gagah dan dermawan. Rumah luas ya. Baik, kita lanjutkan. Qalatil ashirah, berkata wanita yang ke-10. Sama dia memuji. Dia berkata, zauji malikun. Suamiku namanya si Malik. Wa ma Malik? Tahukah kamu siapa si Malik? Malikun khairun min dzalik. Malik itu lebih baik daripada yang dipersangkakan. Dia orangnya baik. Suamiku si Malik orang yang baik, lebih baik daripada yang dipersangkakan oleh banyak suami. Lahu ibilun katsiratul mabarik, qalilatul masarih. Sungguhnya suamiku itu memiliki unta-unta yang banyak, yang tempat kandangnya banyak, adapun tempat gembalaannya sedikit. Apa maksudnya? Tempat kandangnya banyak, tempat gembalanya sedikit. Artinya banyak unta-unta tersebut sebelum sempat digembalakan sudah disembelih. Sebelum sempat digembalakan sudah apa? Disembelih. Berarti dia orang kaya, suka jamu tamu, suka nyembelih unta. Sampai dia berkata, idza sami'ta sautal mizhar aiqanna annahunna hawalik. Seandainya unta-unta tersebut mendengar suara tukang jagal datang, maka mereka yakin mereka bakalan binasa, yaitu bakalan disembelih. Karena kebiasaan si Malik suka menyembelih unta-unta untuk diberikan kepada para tamu, diberikan kepada tetangga. Ini suaminya juga dermawan, ya, suami juga dermawan, kaya raya. Taib. Terakhir yang ke-11, suami yang terbaik. Ya. Suami yang terbaik. Qalat al-hadiyatu asyarah, berkata wanita yang ke-11. Zauji Abu Zara. Suamiku namanya Abu Zara. Wa ma Abu Zara? Tahukah kamu siapa Abu Zara? Anasa min huluyi udhunayya. Dia telah memberikan anting di telingaku, memberatkan telingaku dengan apa? Anting. Berarti dikasih apa? Emas. Wa mala'a min syahmi adudayya. Dia membuat tangan atasku menjadi padat, yaitu makan juga sehingga tubuhnya menjadi montok dan segar. Artinya dikasih makan, dikasih emas. Wa bajjahani fabajihat ilayya nafsi. Dia selalu menyenangkan diriku sampai hatiku pun menjadi riang gembira tinggal bersamanya. Wajadani fi ahli Gunaimatin bisyikkin. Bagaimana kisahku menikah dengan Abu Zara? Abu Zara menemukan aku tinggal di suatu keluarga yang memiliki Gunaimah, kambing-kambing kecil orang miskin. Bisyikkin, ada yang menyikkin artinya tinggal di sela-sela gunung atau ke dalam kehidupan susah. Intinya orang miskin. Dia dapati aku dalam kehidupan miskin. Faja'alani, yang keluarga aku cuma punya kambing-kambing kecil. Faja'alani fi ahli sahilin wa atitin. Kemudian dia pindahkan aku, dia nikahin aku, maka dia pindahkan di rumah yang situ terdengar suara-suara kuda dan suara-suara onta. Orang kaya. Tadinya cuma dengar suara embek. Pindah ke rumah terdengar suara apa? Kuda. Sama atit suara onta, sahil suara kuda. Wada'isin wa munak, dan aku juga mendengar suara penggiling gandum. Ini orang kaya. Kemudian suara hewan-hewan yang lain. Fa indahu, tatkala itu aku berkata fala uqabbah, aku tidak akan pernah dicela oleh suamiku. Dan benar. Ini Abu Zara ini enggak pernah mencela, enggak pernah dasar gembrot, dasar pesek, enggak pernah. Enggak pernah cela, dasar tukang tidur, enggak pernah mencela istrinya sama sekali. Aku tahu suamiku begitu baik, fa indahu aqulu fala uqabbah, aku tidak akan dicela oleh suamiku sama sekali. Makanya hati para suami jangan suka mencela apa? Istri, ya.
Dasar ini, dasar gembrot, dasar bahlul, dasar ini, dasar, oh jangan, sudahlah. Nasihat baik-baik, tidak usah. Kemudian kita cela, apalagi kita cela tubuhnya, apalagi kita cela wajahnya. Benar-benar hatinya teriris-iris tatkala suaminya mencela apa? Wajahnya. Ya, dasar ompong misalnya, jangan. Sudah tua kita bilang dasar ompong, kasihan. Ya. Kemudian fala uqabbah wa arkudu fa atasabbah. Aku tidur sampai pagi. Maksudnya apa? Dia kalau udah tidur nyaman. Kenapa? Karena semua pekerjaan telah dikerjakan oleh pembantu. Tidak ada malam-malam bangun, tidak ada, tidur sampai puas. Jadi nyaman, dia tinggal di rumah orang kaya, kemudian ada pembantunya. Wa ashrabu fa ataqannah, dan aku minum dan aku sampai hilang dahagaku. Artinya aku tidak membutuhkan lagi yang lain. Semuanya dipenuhi, suamiku sangat baik sekali. Saking semangatnya, saking senangnya Ummu Zara ini bercerita tentang suaminya Abu Zara. Wanita 11 namanya Ummu Zara, ya. Maka dia cerita tentang mertuanya. Dia mengatakan Ummu Abi Zara, ibunya suamiku. Fama Ummu Abi Zara, tahukah kalian siapa mertuaku? Ibunya suamiku. Ukumu haridah wa baituha fasah, perabot rumah tangganya banyak, alat-alat masaknya banyak. Rumahnya apa? Luas, ya. Artinya hubungan dia dengan mertuanya baik. Ya, hubungan dia dengan apa? Mertuanya baik, tidak seperti banyak orang yang hubungan antara istri dengan mertuanya tidak baik, cemburu-cemburuan yang tidak pada tempatnya. Istri cemburu pada ibu mertuanya, ibu mertua cemburu pada menantunya, dan ini sering kasus banyak terjadi. Kemudian dia bercerita lagi, Ibnu Abi Zara, putranya Abu Zara, ternyata suaminya ini sudah punya anak. Ya, suaminya sudah punya anak waktu menikah dengan dia. Maka dia berkata, tahukah engkau siapa putranya Abu Zara? Madja'uhu kamasalli syatbah wa yushbi'uhu dhira'ul jafrah. Sungguhnya dia tempat tidurnya tidak lebar, artinya orangnya kurus, tinggi. Kemudian dia cukup hanya makan dengan kaki kambing betina. Jadi tidak makannya tidak banyak, orangnya kurus dan tinggi. Dia puji anak bawaan suaminya. Kemudian dicerita lagi, bintu Abi Zara, putrinya Abu Zara. Tahukah engkau siapa putrinya Abu Zara? Tau'u abiha, dia sangat nurut kepada bapaknya. Wa tau'u ummiha, sangat nurut kepada ibunya. Wa mil'u kisaiha, dan dia orangnya montok, kemudian makannya, badannya bagus. Wa ghaidhu jaratiha, yang membuat cemburu madu-madunya. Ya. Jariyatu Abi Zara, tahukah kalian siapa budaknya atau pembantunya Abu Zara? Cerita semua tentang rumahnya. Jadi tidak cerita, orang suruh cerita suaminya, cerita semuanya dia. Kenapa? Kalau sudah suka semua diceritai. Kamu tahu enggak mobilnya ke ini? Oh, cerita semua rumah. Kenapa? Karena sudah suka, semua diceritain, ya. Kemudian dia mengatakan, "Fama jariyatu Abi Zara, tahukah kalian pembantu Abu Zara? La tabuthu hadithana tabthitha." Dia tidak pernah menceritakan rahasia kami keluar. Ini pembantu yang bagus. Bukan pembantu yang kita ngobrol kemudian dicerita ke orang. Dan itu banyak bantu seperti itu. Majikanku begini-begini, waduh. Apalagi ibu majikan, waduh parah misalnya. Cerita keluar-luar. Wala tunakkithu miratana tankitha, dan dia tidak pernah membawa keluar makanan keluar kecuali dengan izin kami. Artinya dia amanah, tidak ada harta dari rumah dibawa keluar. Tidak seperti sebagian pembantu tahu-tahu HP hilang, tahu-tahu ini hilang, tahu-tahu kirim ke rumah, dan banyak pembantu yang tukang nyolong. Wala tamla'u baitana ta'shisha, dan tidak pernah membawa kotoran ke rumah kami. Azan kah? Tapi apa yang terjadi? Tidak semua kebahagiaan bertahan lama. Apa kata Ummu Zara? Qalat kharaja Abu Zara. Suatu hari terjadi kejadian. Peristiwa yang menyedihkan Ummu Zara. Suamiku Abu Zara suatu pagi keluar. Wal autabu tumkhadu. Tatkala itu susu-susu sedang digoyang-goyangkan untuk dikeluarkan sarinya oleh para pembantu-pembantunya. Falaqiya imra'atan ma'aha waladani laha kal fahdaini yal'abani min tahti khasriha birummanataini. Tiba-tiba dia melewati seorang janda punya anak dua, ya, sedang bermain-main dengan dua buah delima, tahta khasriha, dilemparkan di bawah pinggang wanita tersebut. Ini para ulama ada beberapa pendapat menafsirkan hal ini. Jadi mengatakan, kata Ummu Zara, suamiku melihat seorang wanita janda punya anak dua sedang bermain-main seperti fahad, yaitu seperti macan-macan kecil. Yang macan-macan kecil tersebut sedang bermain dengan dua buah delima di bawah pinggang sang wanita. Lanjutin, azan dulu.
Tapi hadirin dan hadirat antara subhanahu wa ta'ala, eh, Abu Zara ternyata bertemu dengan seorang janda beranak dua yang sedang bermain-main dengan ibunya. Mungkin dia lewat. Ini ingat, ini zaman jahiliyah ya, bukan zaman para sahabat. Tahu-tahu dia melihat dua anaknya sedang bermain dengan biru manatain, dengan dua buah delima tahta khisriha. Khisri artinya pinggang. Apa maksudnya kata Ibnu Hajar? Mungkin maksudnya wanita tersebut sedang duduk, sedang berbaring. Kemudian saking, mohon maaf, bokongnya besar atau maka ada celah antara pinggangnya sehingga bisa dilemparin bola apa? Dilemparin apa namanya? Antum bisa menghayal enggak? Jadi dia duduk saking besaran, mohon maaf, bokongnya, maka ada celah sehingga bisa dilempar buah delima. Ini jomblo tutup telinga ya. Ini pendapat yang kedua dikatakan yal abani tahta khusriha birumanatain, di mana dua anaknya sedang bermain dengan dua buah delima, maksudnya dia sedang bermain dengan buah dada ibunya ya, sehingga membuat Abu Zara tertarik karena buah dadanya disifati seperti buah delima. Berarti masih muda wanita tersebut. Akhirnya fanakahat ya. Fatallaqani wa nakahaha. Artinya aku pun diceraikan, kata Ummu Zara. Aku pun diceraikan dan dia pun nikah dengan janda tersebut. Kemudian Ummu Zara, meskipun dia sangat cinta kepada Abu Zara, tapi sudah dicerai. Apakah kemudian kehidupannya hancur? Tidak, dia cari kebahagiaan lain yang mungkin tidak sempurna seperti yang pertama. Kata Ummu Zara, "Fanakahtu ba'dahu rajulan sariyan." Aku menikah lagi dengan seorang yang kaya, rakiba syariyan, dan dia naik kuda pilihan, wa akhadha khatiyan, dan dia mengambil tombak yang dibuat atau tombak impor yang menunjukkan tombak yang sangat bagus, wa araha alayya na'aman tariyan, kemudian dia bawakan kepadaku onta-onta yang banyak, wa atani min kulli raihatin zaujan, dan dia berikan aku sepasang-pasang, ada mungkin sepasang apakah emas kah, atau sepasang emas dan perak kah, atau sepasang hewan-hewan, pokoknya dia berikan aku banyak. Suami yang kedua juga ternyata kaya raya dan baik juga sama dia. Tapi subhanallah, apa kata Ummu Zara mengomentari suaminya yang kedua? Falau jama'tu kulla syai'in a'tanihi ma balagha asghara aniyati Abi Zara. Kalau saya kumpulkan seluruh pemberian suamiku yang kedua, tidak akan sama dengan pemberian sedikit dari satu tempayan dari Abu Zara. Subhanallah. Tetap dia cinta kepada suami yang pertama, dan itulah kalau cinta pertama memang susah untuk dilupakan. Kata seorang penyair, nakil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa, famal hubbu illa lil habibil awwali. Silakan pindahkan hatimu kepada siapa saja yang kau sukai, tetapi cinta yang pertama adalah cinta yang sejati, adalah cinta yang pertama. Wa kam min manzilin ya'lafuhul fata wa haninuhu abada li awwali manzili. Betapa banyak tempat yang pernah disinggahi oleh seorang pemuda, tetapi yang selalu dirindukannya adalah tempat yang pertama ya. Jadi memang cinta pertama susah apa? Dilupakan, kata orang sih ya. Oleh karenanya Ummu Zara selalu ingat sama Abu Zara, padahal suami yang kedua sudah banyak berikan, tapi dia bilang tidak ada bandingannya dengan sedikit pemberian ke suamiku yang pertama. Taib. Setelah menyampaikan ini, jadi Aisyah cerita kepada Nabi SAW. Ini menunjukkan fasihahnya Aisyah. Aisyah sampai cerita ini, sampai ini kan semua ibarat-ibarat. Suamiku begini, berarti Aisyah itu cerdas. Sampai dia ceritakan, ungkapkan dengan ibarat-ibarat ungkapan-ungkapan kepada Nabi, dan Nabi dengerin dari awal sampai akhir. Dan suami yang baik demikian, suaminya istrinya cerita dengerin. Mami cepat, mami cerita apa, mami cerita. Papi lagi sibuk nih apa? Oh, itu aja cerita tadi. Enggak, suruh dengerin, istrinya dengar, Nabi dengar. Setelah dengar, Nabi komentari. Nabi katakan, kuntu laki ka Abi Zara li Ummi Zara. Nabi komentar, ya Aisyah, aku bagimu seperti Abu Zara kepada Ummi Zara. Walakinni la utallik, tapi aku tidak menceraikan. Tetapi kata Aisyah, anta khairun min Abi Zara, engkau lebih baik daripada Abu Zara. Apa maksudnya kata para ulama? Nabi mensikapi Aisyah seperti Abu Zara kepada Ummi Zara dari sisi kelembutan. Nabi tidak memberikan Aisyah sebagaimana Abu Zara kepada Ummi Zara, karena Nabi keterbatasan finansial Nabi SAW, tapi kelembutan yang dirasakan oleh Ummu Zara dari Abu Zara dia rasakan oleh Aisyah dari Nabi SAW. Inilah ya 11 tipe suami. Semoga antum menjadi tipe yang nomor berapa tadi? Nomor 11.
Jangan nomor 7 ya. Tapi demikian saja kajian kita, tidak ada tanya jawab. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.